Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan mengenai obligasi ya. It is all about obligations, oke? It is all about bonds, I'm sorry. Jadi kita akan bahas latihan 13.3 ya, latihan 13.3 ya dari bukunya Pak Biswan dan Maharus ya. Dari bukunya Pak Aldi Tafrizi Biswan dan Pak Lutfi Mahrus ya. Baik, nah di sini soal yang ke-13.3 ini saya bacakan. Pada tanggal 1 Maret 2019, Sinar Matahari menjual obligasi dengan nilai nominal sebesar 500 juta. Oke, face value-nya berarti 500 juta ya, saya masukkan. Kemudian kuponnya adalah 10%, kupon rate 10%. Kemudian bunga dibayar tiap 1 September dan 1 Maret. Nah, berarti semi annual ya, 1 Maret dan 1 September. Periodenya berapa? Periodenya adalah 2019 sampai 2022. Ini adalah sekitar berapa tahun ya? Dari Maret kemudian ke 1 September. Oh, 1 September ya. Ini kurang lebih 3,5 tahun ya. Nah, kalau 3,5 tahun berarti sekitar periodenya adalah 7 bulan ya. Ini mungkin 7 semester ya. Nah, ini saya coba ini kan ya. Di sini adalah persentase PMT annual ya. Oke, nah di sini adalah eh, annualnya juga ya, N per yang annual juga. Kemudian yang ini adalah rate yang annual juga, gitu ya. Nah, tetapi pembayarannya adalah semi annual, kita harus konversi dulu ya menjadi semi annual ya, seperti itu. Nah, ya udah kita tinggal konversi saja dan ini tinggal kita masukkan ya, tinggal kita insert, kemudian shift cell right ya, oke. Dari sini kita ingin menambahkan informasi ya, mengonversi. Oke, nah di sini eh, satu berapa? 1 Maret 2019, 1/3/19 ya, sampai dengan 1 September ya, 1/9/2022 ya. Nah, ini adalah jangka waktunya ya. Kita kuning-kuningin dulu. Oke, biar ingat. Nah, kita akan mengubah karena semi annual berarti dibagi 2 ya, 10% dibagi 2. Oke, ini sama dengan 5%. Barulah ini persen PMT atau coupon rate semi annual. Nah, gitu ya. Kemudian yang periodnya ini tinggal dikali 2, 3,5 dikali 2. Oke, sama dengan N per semi annual ya. Nah, ini saya masukkan saja. Nah, sip, nggak ada koma. Kemudian market rate-nya tinggal dibagi 2, 12 bagi 2 ya, sama dengan 6%. Nah, ini sama dengan rate yang semi annual ya, seperti itu. Nah, dari sini caranya kita ada 2 cara ya. Sekarang saya balik ya. Saya ingin cara cepat aja langsung ya, cara cepat kalau kita mengerjakan soal, maka cara cepat yang saya lebih kedepankan agar kita bisa mengerjakan dengan cepat. Ya, kalau di penjelasan-penjelasan sebelumnya kan saya selalu menggunakan cara satu yang lama dulu, karena itu adalah untuk menjelaskan pemahaman. Tapi untuk mengerjakan soal langsung aja. Itu cara yang cepat yang nomor satu ya. Nah, cara cepatnya seperti biasa ya. Seperti biasa ini sama dengan PV ya. PV rate-nya adalah yang 6%. Nah, kemudian N per-nya adalah yang 7, kemudian PMT-nya adalah yang nah ini karena belum kita kalikan dulu ya. Minus dikalikan 5% dikali dengan 500 juta. Kemudian future value-nya adalah 500 juta ya. Minus 500 juta. Oke. Kemudian end of the period ya, 0. Sama dengan berapa? Kita lihat 472. Oke. Nah, di sini saya iseng nih, saya pengen buktiin deh, bener nggak rumusnya gitu ya. Ya udah tinggal langsung saja satu per satu. Kita cari present value dari annuity-nya dulu, baru nanti kita cari present value dari prinsipalnya ya. Oke, di sini 5% tinggal dikali dengan 500 juta sama dengan 25.000, ini udah benar. Nah, faktornya ya kita kalikan. Nah, seperti ini ya. Jadi ini tinggal geser-geser aja ya. Geser-geser aja. Ini geser ke sini, kemudian ini geser ke samping ke 7 ya. Tinggal enter. Nah, dapat.
Kemudian yang prinsipalnya juga sama ya, ini juga kita geser-geser saja, 3,5 geser ke 7, 12 geser ke 6%. Sip, tinggal enter juga. Nah, hasilnya sama ya, 472.088. Oke, nah itu adalah present value pada tanggal 1 Maret 2019. Nah, pertanyaannya adalah diminta buat tabel amortisasi ya, sampai dengan jatuh tempo. Nah, kita buatlah tabelnya, berarti ada 7 periode ya. Nah, kita taruh di sini, ya sama dengan aja ke atas ya. Ya udah langsung cash paid, tinggal sama dengan yang 25.000 di atas ini. Nah, tinggal interest expense-nya kita pakai yang, ini ya. Oh, ini saya sudah dibagi 2, jadi langsung aja 12% bagi 2, nah, sama dengan 6% kan. Nah, tinggal dikali dengan yang carrying value awal. Oke, sama dengan sekian, diskonnya adalah dikurangi expense, dikurangi dengan cash paid, ya, sama dengan 3 juta. Nah, carrying value-nya tinggal ditambahin karena dia diskon ya, 472 ditambah dengan 3325 dan seterusnya sampai akhirnya kita tarik ke bawah, dapatlah di periode ke-7 nilai carrying value-nya menjadi 500 juta. Nah, udah jadi deh yang pertama ya. Sekarang berikutnya. Yang kedua dan yang ketiga adalah bikin jurnal obligasi pada penerbitan obligasi pada tanggal 1 Maret dan pembayaran bunga pertama pada tanggal 1 September. Nah, gampang lah, tinggal tarik-tarik aja ya. 1 Maret kita bikin nih cash pada bonds payable sebesar 472 ya. Nah, kemudian yang pembayaran bunga pertamanya 1 September tinggal langsung saja interest expense 28 ya. Kemudian juga bonds payable-nya karena dia diskon kita taruh di kredit ya. Kemudian interest payable-nya ya karena terutangnya kan nanti dibayar setiap tanggal ini ya, setiap tanggal apa namanya? Setiap tanggal pembayaran bunganya itu. Oke. Nah, hanya saja ini kan masih 6 bulan ya, masih 6 bulan. Nah, karena dia apa namanya? Untuk yang 31 Desember nanti ya hati-hati ya. Kalau kalau dia masih 1 September mah masih gampang. 6 bulan ya udah cocok. Nah, kalau misalkan ditambah yang ketiga adalah pada saat tanggal 31 Desember, berapa yang dibayar? Berapa jurnalnya gitu ya. Gimana jurnalnya? Nah, ini karena 1 September bukan interest payable ya, tapi cash. Tuh 2, 3, 4, 5 cash ya. Nah, ketika tanggal 31 Desember akan ada accrued expense ya, akan ada accrual ya, interest expense pada payable. Ya sudah, kita coba bikin aja sekalian ya, nggak ada salahnya juga. Oke, nah dari sini, gimana jurnalnya sama kayak yang atas ya, cuman nanti pakai interest payable, ya. Pada case-nya kita ganti dengan tuh 2, 3, 4, 5 interest payable. Oke, nah seperti apa? Ya udah tinggal nah di sini hati-hati. Di sini karena kita akan mengambil fractions dari September sampai Desember nih. Jadi kita hitung nih, September, Oktober, November, Desember, 4 bulan ya. 4 dibagi berapa? Dibagi 6 karena fractions-nya adalah per semester. Nah, dikali dengan berapa? Dikali dengan expense-nya ya, yang 28.524. Sama dengan berapa? Nah, sekian ya. Kemudian bonus payable-nya juga sama ya, fractions-nya 4/6 dikali dengan yang atasnya ya, diskonnya. Sama dengan ya 2349. Nah, interest payable-nya berapa? Interest payable-nya juga sama 4/6 dikali dengan eh dikali dengan si cash paid-nya ya. Cash paid-nya adalah 25 juta. Nah, sekian ya. Kita hitung apakah sama. Oke. Sum dari ini dikurang sum dari 23 dan 616, 607. Oke, udah balance nih ya. Nah, seperti ini ya. Jadi, ketika kalian mencatat pembayaran bunga periode yang kedua per tanggal yang 1 Maret ya. Nah, ini kan sudah melewati tahun ya, sudah melewati tahun ya. Oleh karena itu kalian perlu hati-hati ya, perlu kehati-hatian, jangan langsung main comot aja ya, main comot langsung yang 25 juta. Nah, enggak, kita hitung fractions-nya ya. Fractions-nya itu dari September ke Desember ya, seperti itu ya. Berarti 4 bulan ya, September, Oktober, November, Desember ya. Nah, dari situ 4/6 ya berarti fraction-nya. Tinggal dikali cash paid-nya, tinggal dikali expense-nya, tinggal dikali amortisasinya. Nah, seperti itu, hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, ini adalah sudah fraction selama 4 bulan. Nah, demikian ya pembahasan mengenai apa namanya latihan 13.3. Oke, cukup jelas ya. Saya kira mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih.